Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama dengan saya, Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kepemimpinan desa. Kepemimpinan desa itu merupakan salah satu kepemimpinan di tingkat level lokal yang sangat berpengaruh dan sangat memiliki rekam jejak. Belajar dari kepemimpinan desa, maka saya sendiri melihat bahwa kepemimpinan desa itu berbasis kepada kekeluargaan. Ya, biasanya siapa yang menjadi lurah di desa, siapa yang menjadi kepala desa di desa itu memiliki keluarga yang besar. Jadi basis akarnya itu biasanya adalah ikatan kekeluargaan atau ikatan darah. Karena itu dasar untuk saling mendukung, dasar untuk saling untuk menolak atau tidak sepakat itu karena faktor kedekatan keluarga itu menjadi hal yang sangat dominan. Karena kedekatan kekeluargaan itu menunjukkan bahwa kepemimpinan desa itu berbasis kepada lokal, di mana mereka itu bertetangga, mereka berkeluarga, mereka berkerabat, sehingga keputusan desa itu umumnya itu berdasarkan kepada asas asas kekeluargaan. Segala penyelesaian pun cenderung disolusikan dengan asas kekeluargaan, karena di dalam asas kekeluargaan itu ada rasa Ya, ewu pakewu, ada rasa tidak enak, ada rasa saling menjaga kehormatan, saling menjaga hubungan baik, sehingga ketika seorang lurah atau kepala desa akan bersikap atau membuat kebijakan itu cenderung akan berbasis kepada aspek kekeluargaan, termasuk di dalam hal administrasi, termasuk di dalam hal yang lain. Itu bisa menjadi sesuatu kekuatan di desa, dan itu juga bisa menjadi suatu kelemahan di desa, tergantung bagaimana kita melihatnya, karena basisnya itu adalah kekeluargaan. Kepemimpinan desa baik di tingkat lurah maupun di level bawah itu kecenderungannya itu bersifat gotong royong. Kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat di Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya, aspek gotong royong itu masih kuat. Dan itu pun dibuktikan dengan segala macam bentuknya, mulai dari pembangunan jalan, bisa saja pembangunan masjid, di mana semua pihak berkontribusi. Mereka yang memiliki uang bisa menyumbangkan uang, mereka yang memiliki tenaga bisa menyumbangkan tenaga, mereka yang memiliki pemikiran, mereka bisa menyumbangkan pemikiran. Karena basisnya itu adalah gotong royong. Jadi gotong royong itu berarti di situ tidak ada timbal balik keuangan, tidak ada timbal balik lainnya, tetapi berdasarkan asas kekeluargaan. Dan itu menunjukkan bahwa investasi ataupun partisipasi itu menjadi hal yang kerap tidak diukur dengan angka, kerap tidak diukur dengan dukungan-dukungan yang bersifat data, sehingga orang itu berbasis kepada kinerja yang bersifat keikhlasan. Jadi gimana seorang pemimpin desa itu adalah bagaimana dia berusaha menjaga partisipasi masyarakat, partisipasi publik, partisipasi anggota eh, anggota masyarakatnya untuk tetap aktif di berbagai level, berbagai level kegiatan, ya kan. Kemudian kepemimpinan desa itu yang paling penting adalah bagaimana dia, seorang lurah atau seorang kepala desa itu mendorong upaya apresiasi. Apresiasi itu bagaimana dia itu hadir di dalam komunitasnya, dia hadir di dalam masyarakatnya, dia ada ketika ada orang meninggal, dia datang ada di situ, dia melakukan takziah, ketika ada pernikahan masyarakatnya dia diundang, bahkan ada dia menyumbang dalam jumlah besar. Jadi kehadiran itu menjadi sangat penting. Buktinya itu ada, sehingga kerja kepala desa terutama di pedesaan yang ada di Indonesia umumnya itu bisa saja, ya kan, bekerja 24 jam, bisa diganggu oleh masyarakatnya yang akan pergi ke rumah sakit, bisa diganggu oleh siapa saja, bisa di bisa dihubungi kapan saja dan lain sebagainya. Karena itu, konektivitas dengan anggota masyarakat itu menjadi hal yang lumrah. Karena itu, upaya untuk membangun berbasis kepada emosional, jadi membangun upaya emosional yang baik dengan anggota masyarakatnya itu
harus terjaga dengan baik, dan itu bisa menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemimpin ya, seluruh pemimpin bagaimana menjaga emosi, kedekatan emosi dengan masyarakat yang dipimpinnya menjadi penting. Yang paling penting dan paling signifikan kepemimpinan lurah, kepemimpinan di desa adalah bagaimana dia memfasilitasi begitu kan, suatu diskusi, memfasilitasi berbasis kepada musyawarah. Segala keputusan itu bisa dimusyawarahkan. Apalagi di desa itu ada badan musyawarah desa, ada BPD ya, badan permusyawaratan desa, ada badan perwakilan desa. Jadi musyawarah, musyawarah itu menunjukkan bahwa seorang seorang lurah, seorang pemimpin desa itu harus bisa apa yang mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat, mendengarkan apa yang apa istilahnya disuarakan oleh masyarakat. Dia harus mengerti karena aspek mendengarkan di dalam pemerintahan desa menjadi hal yang signifikan karena dia berusaha membangun bahwa dia adalah pemimpin seluruh masyarakat tersebut. Dia adalah dia anggota milik dari anggota masyarakat masyarakat tersebut. Dengan upaya membangun musyawarah mufakat, maka tidak ada sebenarnya kepemimpinan di desa itu yang bersifat otoriter. Dia tidak mau mendengarkan dan lain sebagainya karena di situ ada rasa saling menjaga, ada rasa saling mengayomi, ada rasa untuk saling menguatkan. Untuk itulah kepemimpinan desa itu sebenarnya bisa menjadi contoh gitu kan. Bisa menjadi contoh dan itu kerap gitu kan, kerap karena kepemimpinan desa itu berbasis kepada role model. Kenapa berbasis kepada role model? Dia yang menjadi lurah adalah dia yang terbaik. Dia yang menjadi lurah, dia adalah pemimpin yang mampu membuat kohesi sosial, mampu upaya membangun ekualitas, dia juga membangun inklusivitas. Dengan demikian kepemimpinan yang berbasis kepada komunitas itu cenderung akan mendorong upaya resiliensi yang lebih Nggih, kuat. Kita ketahui melampah. ketika terjadi di bencana, maka pemimpinan desa akan langsung terjun ke masyarakat. Iya. Dia akan langsung mengerti masyarakat karena kohesi yang dibangun itu sudah sangat kuat dan sudah sangat efektif sehingga pertemuan, musyawarah dan lain sebagainya antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin itu menjadi hal yang sangat rutin. Untuk itu kepemimpinan desa itu bisa menjadi model, bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak dan menjadi suatu suatu bukan hanya model tetapi bisa menjadi suatu suatu fondasi untuk bisa terus dikembangkan